Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuril dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Irham Muzaki, salah satu mahasantri dari PKU ketiga MUI Kabupaten Bekasi. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah faqih dalam menentukan maqasid asy-syariah, yang dimana ini diambil dari kitab Maqasid Asy-Syariahnya Ibnu Asyur. Dan video ini bertujuan untuk tugas dari mata kuliah yang diampu oleh Kiai Majumi dengan tema yang serupa dengan pembahasan yang akan kita bahas ke depannya. Maka dari itu, tonton video ini sampai habis, karena insya Allah ini akan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan juga umumnya bagi teman-teman semua. Baik, untuk penjelasan pertama, sebelum kita masuk ke langkah-langkah, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari faqih, istinbat, dan juga maqasid asy-syariah. Maka dari itu, kita langsung saja ke pengertiannya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian faqih, di mana faqih adalah seorang ahli fikih, yakni ulama yang mengetahui hukum syar'i, menguasai metode usul fikih untuk memahami hukum syara dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil lainnya. Itu adalah seorang faqih. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian istinbat. Nah, pengertian yang kedua kita akan membahas tentang pengertian istinbat, yang dimana menurut Asy-Syaukani, istinbat adalah proses intelektual seorang faqih atau mujtahid dalam menggali hukum syariat dari nas atau dalil syar'i menggunakan kaidah-kaidah usul fikih. Jadi simpelnya istinbat adalah metode atau cara pengambilan hukum menggunakan dalil-dalil usul fikih dan juga yang bersumber dari nas-nas Al-Quran, hadis, atau dari ijma dan juga qiyas serta dalil-dalil lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang maqasid syariah. Nah, untuk maqasid asy-syariah sendiri, simpelnya maqasid syariah itu adalah tujuan dari syariat tersebut. Jadi, dalam penetapan hukum syariat harus tertuju kepada maqasid syariah. Ibnu Asyur menjelaskan bahwa maqasid asy-syariah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang ditetapkan oleh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Ia menyebut maqasid sebagai al-ma'ani wal hikam allati raha asyari fi jami' ahkamiha, yang artinya makna dan hikmah yang diperhatikan oleh syar'i dalam seluruh hukumnya. Jadi setiap penetapan hukum harus bertujuan untuk memenuhi maqasid asy-syariah. Di slide selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja maqasid asy-syariah. Nah, di sini sudah terlihat ada 5 maqasid asy-syariah doruriyah, yang memang untuk maqasid asy-syariah doruriyah ini berjumlah 5, yang dimana yang pertama ada hifdzuddin, yaitu menjaga agama, yang kedua ada hifdzun nafas, yaitu menjaga jiwa, yang ketiga ada hifdzun nasl, yaitu menjaga keturunan, yang keempat ada hifdzul aql, yaitu menjaga akal, dan yang terakhir, yang kelima ada hifdzul mal, yaitu menjaga harta. Jadi, setiap penetapan hukum itu harus tertuju kepada 5 maqasid ini: hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzun aql, hifdzun nasl, dan juga hifdzul mal. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan inti dari video kita kali ini, yaitu langkah-langkah faqih dalam menentukan maqasid asy-syariah dan contohnya. Maka dari itu tidak usah berlama-lama, langsung kita masuk ke pembahasan. Baik, di sini sudah ada langkah pertama untuk menentukan maqasid syariah. Langkah pertama ini itu adalah memahami ucapan-ucapan nas syar'i dan mengambil makna-makna yang terkandung di dalam ucapan tersebut sesuai dengan penggunaan bahasa dan sesuai dengan pemindahan makna syar'i dengan kaidah-kaidah lafaz yang dengannya dilakukan istidlal atau pengambilan dalil, yang tentunya dalil-dalil fikih, dan sebagian besarnya telah ditangani oleh ilmu usul fikih. Maksudnya apa? Ibnu Asyur di sini menyebut bahwa cara pertama dalam berhujah atau berihtijaj adalah memahami teks syariat, yaitu Al-Quran dan juga hadis, dengan dua pendekatan utama. Yang pertama adalah pendekatan bahasa, urf lugawi,
dan yang kedua adalah pemindahan makna syar'i atau naql syar'i. Untuk memahaminya digunakan kaidah usul fikih seperti dzohir, mujmal, amkhos, mujmal mubayan, dzohir muawal, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari langkah awal tadi itu bisa kita lihat dari lafadz zakah atau zakat yang dalam bahasa artinya bersih, suci, atau tumbuh. Dalam syariat, maknanya khusus, yaitu mengeluarkan harta tertentu untuk mustahik atau untuk berzakat. Maka dari itu, sebagai seorang faqih tidak hanya boleh melihat kata dari segi bahasanya saja, tapi juga harus dilihat dari makna syariatnya. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah mencari atau meneliti hal-hal yang bertentangan dengan dalil-dalil yang tampak bagi seorang mujtahid. Setelah ia menyempurnakan pandangannya dalam mengambil makna dari dalil tersebut, agar ia memastikan bahwa dalil itu selamat dari sesuatu yang membatalkan atau meniadakannya dengan penghapusan atau pentahkikan. Jika ia telah yakin bahwa dalil itu selamat dari hal yang menentangnya, maka ia mengamalkannya. Tetapi jika ia mendapati ada dalil yang menentangnya, maka ia meneliti bagaimana cara mengamalkan kedua dalil itu bersama-sama atau memilih tarjih salah satunya atas yang lain, dengan yang pasti yaitu dalilnya yang dipilih adalah yang lebih kuat. Ibnu Ashur di sini menjelaskan jenis ijtihad yang kedua dalam berargumentasi atau dalam menentukan maqasid syariah. Setelah seorang mujtahid memahami makna suatu dalil, ia tidak boleh langsung menetapkan hukum. Ia harus meneliti kemungkinan adanya dalil lain yang bertentangan. Jika dalil itu ternyata tanpa lawan, selamat dari mu'arid, maka ia dipakai. Jika ada mu'arid, dalil yang tampak bertentangan, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jama wa tatbik, dipakai dua-duanya dengan cara yang harmonis. Ya, simpelnya mengompromikan dari dua dalil tersebut. Yang kedua itu nasakh mansuh, salah satu dalil menghapus yang lain jika ada indikasi kronologi, jadi harus dilihat dari kronologinya. Yang terakhir ada kemungkinan tarjih, memilih dalil yang lebih kuat dari sisi sanad, qat'i zonni, keumuman, dan lain-lain. Contoh dari langkah yang kedua itu bisa kita lihat dari ayat Quran yang membahas tentang perempuan yang ditinggal mati suaminya hendaklah menunggu 1 tahun. Ini ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 240. Kemudian ini dinasah oleh ayat 234 masih surat Al-Baqarah, yaitu masa idahnya 4 bulan 10 hari. Nah, ayat kedua ini menasah ayat pertama. Jadi yang dipakai adalah ayat yang kedua. Selanjutnya, langkah yang ketiga, yaitu mengkiaskan perkara yang tidak disebut hukumnya dalam ucapan syar'i, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah, terhadap hukum perkara yang telah disebut hukumnya setelah diketahui dasar tasyri, ilat hukum, dengan salah satu metode penetapan ilat yang telah dijelaskan dalam ilmu usul fikih. Maksudnya apa? Ini adalah kias sebagai metode yang ketiga. Bila suatu masalah tidak ada nas hukumnya, maka caranya adalah dikiaskan pada masalah lain yang ada hukumnya. Syaratnya harus ada ilah atau alasan hukum yang sama. Usul fikih sudah membahas tentang masalik al-ilah, jalan penetapan ilah. Misalnya, yang pertama ada nas, itu dari firman Allah dan juga sunnah Rasul. Selanjutnya ada ijma, kesepakatan ulama terhadap ilat. Yang ketiga ada dalalah, ilat dipahami dari sifat yang sesuai, munasabah. Yang keempat ada sadud dzaroi, menutup pintu kerusakan karena ilat tertentu. Dengan demikian, kias adalah cara memperluas cakupan hukum syariat ke masalah-masalah baru. Contohnya ada di Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kamu beruntung. Nah, narkoba itu sifatnya memabukkan seperti khamar. Walaupun narkoba tidak disebutkan dalam nas, tetapi karena sifatnya itu memabukkan seperti khamar, maka narkoba dikiaskan seperti khamar, maka hukum narkoba adalah haram karena memabukkan.
Yang keempat adalah memberikan hukum terhadap suatu perbuatan atau peristiwa yang terjadi pada manusia yang hukumnya tidak diketahui dari dalil-dalil syariat yang tampak bagi para mujtahid dan tidak pula memiliki padanan atau analogi yang bisa dikiaskan kepadanya. Maksudnya, terjadi suatu peristiwa baru dalam kehidupan manusia dan peristiwa itu tidak ada nas langsung yang mengaturnya, dan juga peristiwa itu tidak bisa dikiaskan pada kasus yang ada dalam syariat. Dalam keadaan seperti ini, mujtahid perlu menggunakan maqasid asy-syariah, tujuan-tujuan umum syariat sebagai landasan istinbat. Prinsip umum maqasid seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Juga prinsip menolak mafsadat, mendatangkan maslahat, keadilan, rahmat, kemudahan, dan keseimbangan. Dengan itu, syariat tetap relevan dan mampu memberikan jawaban pada masalah baru. Contohnya ada pada kasus bayi tabung. Tidak ada nas Al-Quran maupun hadis yang langsung mengatakan hukum tentang bayi tabung ini. Tidak ada kias yang pas dengan masalah klasik, maka ulama menilai dengan maqasid syariah, yaitu hibzun nasl atau menjaga nasab atau menjaga keturunan. Boleh jika menggunakan sperma dan ovum pasangan yang sah, suami istri yang sah, itu diperbolehkan. Dan haram jika ada donor dari orang di luar hubungan yang sah. Nah, langkah yang terakhir atau langkah yang kelima adalah menerima sebagian hukum syariat yang telah tetap baginya dengan penerimaan orang yang tidak mengetahui ilat-ilat hukum tersebut dan tidak pula mengetahui hikmah syariat dalam persyariatannya. Maka ia menuduh dirinya sendiri mengakui adanya keterbatasan dalam memahami hikmah syar'i dan ia merendahkan ilmunya dibanding keluasan syariat. Maka jenis hukum seperti ini dinamakan at-ta'abudi atau hukum ta'abudi. Maksudnya, menurut Ibnu Ashur, ada sebagian hukum dalam syariat yang tidak bisa dijelaskan ilatnya atau alasan rasionalnya atau hikmahnya secara jelas oleh akal manusia. Manusia hanya menerimanya sebagai bentuk ibadah dan penghambaan murni ta'abudi kepada Allah. Dalam hukum jenis ini, seorang mukmin harus tunduk meski tidak memahami alasan logis di baliknya. Karena itu disebut al-hakam at-ta'abudiyah atau hukum-hukum ta'abudi. Contoh penerapan dari langkah ini adalah seperti jumlah rakaat sholat fardu. Tidak ada ilat logis tentang jumlah rakaat dalam sholat fardu, seperti subuh 2 rakaat, zuhur, asar, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Itu tidak ada ilat logis. Ini adalah ketentuan ibadah yang sifatnya tadi ta'abudi. Maka dari itu walaupun tidak mengetahui ilatnya, kita harus mengikuti karena ini adalah bentuk penghambaan murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung video. Tadi sudah kita bahas tentang 5 langkah-langkah dalam menentukan maqasid syariah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, saya sangat menerima kritik dan saran dari teman-teman semua. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.